Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memastikan tanggap darurat bencana longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berjalan dengan baik. Menurut Pratikno, fokus pemerintah adalah pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian, sementara pasca bencana pemerintah harus menyiapkan hunian sementara dan tetap. Ya, kami di Kemenko PMK salah satunya kan kita mengkoordinasi untuk urusan kebencanaan. Jadi sejak kejadian kemarin kami di Kemenko PMK bersama dengan BNPB sudah ke lapangan, ada deputi ke lapangan, terus kemudian ada staf sus juga, ada staf ahli, kita juga ke lapangan untuk menjamin bahwa tanggap darurat bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harapkan ini segera sejauh ini tanggap darurat berjalan dengan baik, tapi pasca itu kan masih banyak hal yang harus disiapkan ya. Seperti biasa kita harus memikirkan pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian dan lain-lain, tapi setelah itu kita harus memikirkan hunian sementara, hunian tetap dan lain-lain. Itu sudah menjadi standar kami dan BNPB sudah bergerak sangat cepat di lapangan bersinergi dengan KL. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB menekankan dalam fase penanganan darurat, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel. Dalam fase ini, pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dengan dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya. BNPB akan memberikan dukungan penuh untuk perbaikan rumah warga yang rusak, sehingga pendataan harus segera dituntaskan. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang rusak, BNPB meminta dukungan kepada TNI dan Polri untuk membangun jembatan darurat. Di lapangan Bupati tadi ada infrastruktur yang rusak, dari kepala desa juga terkait dengan jalan-jalan yang longsor, ini terus dibersihkan. Kita datangkan alat-alat berat dari luar daerah Pekalongan, ada jembatan-jembatan yang putus, kita laksanakan jembatan darurat, ada beli dari pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun dari TNI, dari Kodam, tempat ada Bapak Pangdam juga di sini. Kemudian masuk di transisi ini mulai pendataan, mana yang harus segera, yang menjadi prioritas adalah rumah masyarakat yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah, setelah itu masuk transisi, setelah transisi masuk rehabilitasi rekonstruksi. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya dibuat segera rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Pemirsa, akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Selain banjir, cuaca ekstrim angin kencang juga melanda sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, 4 rumah tertimpa pohon beringin besar saat hujan deras melanda. Banjir menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kadembangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kadembangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjes Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam permukiman warga. Pas saya keluar, ada tanyu, langsung masuk. Hujan deras nggak sendiri? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Banjir juga merendam sejumlah desa lainnya, yaitu di Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Kepanikan melanda warga saat jembatan Palanggaran di Kecamatan Blegah, Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk terseret derasnya arus banjir di sungai.
Peristiwa terjadi saat warga tengah membersihkan sampah dan kayu yang menumpuk di jembatan. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri. Sebelum kejadian atau jembatan ambruk, jadi kami pagi harinya melaksanakan patroli karena situasi jembatan tersebut mulai goyang. Selanjutnya kami bersama anggota menutup jembatan tersebut dengan palang dari bambu dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar agar warga tidak melewati jalan tersebut karena jembatan mulai goyang. Sekira 5 jam kemudian jembatan tersebut ambruk dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibatnya jalur akses antar kampung terputus. Selain longsor dan banjir, cuaca ekstrim angin kencang juga melanda sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, 4 rumah tertimpa pohon beringin besar saat hujan deras melanda. Pohon beringin besar roboh menimpa 4 rumah di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda wilayah tersebut. Beruntung sebelum roboh, penghuni sempat keluar rumah saat mendengar bunyi gemertak. Meski selamat dari pohon tumbang, 3 keluarga kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka rusak total, nyaris rata dengan tanah. Pemirsa, kita beralih ke informasi musibah kebakaran. Ribuan pengungsi korban kebakaran pemukiman di Kemayoran masih berada di tenda-tenda darurat. Meski kebutuhan di pengungsian terpenuhi, para pengungsi ingin rumah mereka dapat dibangun kembali. 542 rumah ludes terbakar di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ribuan warga korban kebakaran pun mengungsi di 10 tenda pengungsian yang disiapkan BPBD di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Selain tenda, sejumlah sarana prasarana juga disiapkan untuk warga pengungsian, seperti MCK, air bersih, hingga dapur umum. Warga pun bersyukur dengan fasilitas selama di pengungsian, namun mereka berharap rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali. RT 3 RW 4, saya tidur, saya bangun setengah atas 1, buka pintu, api di depan pintu, Pak. Jadi saya lari nggak bawa apa-apa, Pak. Kalau masalah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi. Kebakaran dilaporkan berdampak pada 10 RT di kawasan ini. Pemerintah terus berupaya mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga penyintas kebakaran. Di Jakarta, Indra Setiabudi, Seto Pratomo, Eri Nugraha, Ajis melaporkan. Pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat masih terus dilakukan. Proses pencarian dimulai sejak pukul 10 pagi dengan melibatkan personel gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian. Fokus pencarian hari ini diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, kepolisian, dan BPBD dikerahkan untuk menyisir dan mencari korban. Hingga saat ini sudah ada 11 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Saat ini tim DVI RS Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data yang jika sesuai, jenazah akan segera diberikan pada pihak keluarga. Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza hari ini mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Keluarga Osima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan menghilang pada kebakaran Glodok Plaza, datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik almarhumah.
kendaraan tersebut dibawa Osima saat kejadian kebakaran terjadi. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Osima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Kami dari pihak keluarga Osima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Osima. Karena saat kejadian Osima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat-syarat pengambilannya tadi apa aja? Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Osima Yukari itu. Langkah keluarga ini diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama setelah informasi kendaraan tersebut menyebar luas di media sosial. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat masih terus berlangsung di RS Polri Kramat Jati. Hingga kini, tim Disaster Victim Identification telah mengambil 22 sampel DNA untuk membantu proses identifikasi. Hingga saat ini total 11 jenazah telah ditemukan dan sudah berada di RS Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim forensik terus bekerja demi memberikan kepastian kepada keluarga korban. Proses identifikasi diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu ke depan. RS Polri pun mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor dan menyerahkan data antemortem seperti rekam medis, foto gigi, atau barang pribadi guna mempercepat proses identifikasi.